Dah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bu Mohon dosen, izin, mohon Bu izin, dosen, mohon rekan-rekan izin, sekalian yang rekan-rekan menyaksikan sekalian video yang ini. menyaksikan video ini. Kami dari kelompok Kami 2 dari dengan kelompok topik 2 pencemaran dengan logam topik berat. pencemaran logam berat. Baik, di sini ada Baik, beberapa di sini anggota ada kelompok. beberapa anggota kelompok. Yang pertama Yang dengan pertama saya sendiri, dengan saya Yaveni sendiri, Slaia. Yaveni Praja. Saya Wade Saya Wadi Zelani Zelani dan saya Nursa dan saya Hiramus. Nisa Hiramusi. Dan saya Rupiah Piko. Dan saya Dino Permanto. Dan saya Revaliza. Nah, di Nah, sini di kami sini akan kami akan menjelaskan menjelaskan apa itu apa itu pencemaran logam pencemaran berat. logam berat. Ya, kepada moderator bisa slide selanjutnya. Benar. Baik, Baik, kami akan kami akan melanjutkan melanjutkan slide slide pertama, pertama, yaitu yaitu pengertian dari pengertian dari logam berat. logam berat. Logam berat Logam berat adalah adalah elemen elemen kimia kimia dengan dengan massa massa jenis jenis tinggi tinggi atau atau lebih lebih dari dari 5 5 gram gram sentimeter sentimeter kubik, kubik yang yang dalam dalam konsentrasi terlalu konsentrasi bersifat terlalu toksik bersifat terhadap toksik makhluk hidup. terhadap makhluk Yang hidup. dimaksud dengan Yang toksik ini dimaksud dengan yaitu toksik ini berbahaya. yaitu berbahaya. Kemudian, walaupun beberapa Kemudian, logam walaupun berat beberapa merupakan logam berat unsur merupakan esensial unsur bagi esensial metabolisme bagi metabolisme organisme, misalnya organisme, Fe, misalnya Zn, Fe, I, Zn, Cu, I, Cu, dan Mn. dan M. Akumulasi dalam Akumulasi jumlah dalam jumlah berlebihan dapat berlebihan menimbulkan dapat keracunan. menimbulkan Jadi, keracunan. segala Jadi, sesuatu yang berlebihan segala itu sesuatu akan yang berlebihan itu menimbulkan akan keracunan. menimbulkan keracunan. Adapun beberapa Adapun jenis-jenis beberapa jenis-jenis dari logam dari berat, logam berat, yaitu yaitu merkuri atau merkuri Hg, atau Hg, sangat beracun, sangat dapat beracun, berubah menjadi dapat berubah metil menjadi merkuri di metil perairan, merkuri di perairan, terakumulasi dalam terakumulasi rantai dalam makanan. rantai makanan. Yang kedua, Yang kedua, timbal atau timbal Pb, atau Pb dapat dapat mengganggu sistem mengganggu saraf, sistem saraf, hemat, hemat, hematopoiesis, dan hematopoiesis, perkembangan dan perkembangan manusia. manusia. Kemudian ada Kemudian ada kadmium atau kadmium CD, atau CD, terakumulasi di ginjal terakumulasi dan di hati ginjal dan bersifat hati bersifat karitinogenik. karitinogenik. Kemudian Kemudian ada ada arsen arsen atau atau AS AS dalam dalam bentuk bentuk organik organik sangat sangat berbahaya berbahaya dan dan dapat dapat memicu memicu kanker kanker paru dan paru dan hati. hati. Kemudian Kemudian chrominum chromium Chromium. atau atau CR, CR, terutama terutama CR4, CR4, 6, 6 mohon maaf, bersifat bersifat karsinogenik karsinogenik dan dan dapat dapat merusak merusak DNA. DNA. Kemudian Kemudian nikel nikel atau atau Ni Ni dan dan tembaga tembaga atau atau Cu Cu dibutuhkan dibutuhkan dalam dalam jumlah jumlah kecil kecil tetapi tetapi toksik toksik jika jika berlebihan. berlebihan. Kemudian Kemudian ada ada seng seng atau atau Zn, Zn, relatif relatif kurang kurang beracun beracun dibanding dibanding lainnya, lainnya, namun namun tetap tetap berbahaya berbahaya jika jika eh, mohon maaf, tetap tetap berbahaya berbahaya dengan dengan konsentrasi konsentrasi tinggi. tinggi. Kemudian Kemudian selanjutnya selanjutnya akan akan dilanjutkan dilanjutkan oleh oleh teman teman kami atau kami atau saudara saudara kami kami OD. OD. Dipersilakan. Dipersilakan. Baik, berikutnya ada sumber pencemar. Sumber pencemar logam berat di perairan dapat dibagi menjadi dua kategori besar, sumber alami dan sumber antropogenik atau akibat aktivitas manusia. Sumber alami yaitu logam berat secara alami memang terdapat di kerak masuk ke perairan melalui proses alamiah. Walau biasanya dalam Di atas. konsentrasi rendah, contohnya ada pelabuhan batuan, aktivitas vulkanik, rembasan tanah dan air tanah. Yang kedua ada sumber antropogenik atau akibat aktivitas manusia. Sebagian besar pencemaran logam berat di perairan berasal
Dari aktivitas manusia. Berikut jenis-jenisnya apa saja, yaitu pertama ada industri dan pertambangan, yang kedua ada pertanian, yang ketiga ada transportasi, yang keempat domestik dan perkotaan, dan yang terakhir itu ada energi. Baik, mungkin untuk slide yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nur Zahira. Baik, saya akan menjelaskan dampak dari pencemaran. Pencemaran logam berat menimbulkan berbagai dampak serius terhadap lingkungan perairan, organisme akuatik, dan manusia. Yaitu diantaranya adalah terhadap kualitas lingkungan perairan, terhadap organisme akuatik, dan terhadap kesehatan manusia. Adapun kasus pencemaran logam berat. Pertama ada kasus global, yaitu Minamata Bay, Jepang, tahun 1956. Pencemaran merkuri dari limbah. Pencemaran merkuri dari limbah industri. Sangkor Corporation menyebabkan ribuan orang terkena Minamata. Yang kedua yaitu kasus di Indonesia. Di Teluk Buyat, Sulawesi Utara tahun 2004. Pencemaran merkuri dan arsen dari tailing tambang emas PT Nippon Minahasa Raya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rupiah Piko. Pada Rupiah Piko dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan Di sini strategi saya akan menjelaskan strategi penanggulangan, penanggulangan, pencegahan dan pengelolaan. Penanganan pencemaran logam berat membutuhkan pendekatan prospektif, remediasi dan regulatif. Yang pertama, Strategi pencegahan. Pengendalian limbah industri dengan sistem pengelolaan air limbah atau IPAL. Yang kedua ada substitusi bahan bahaya dengan alternatif ramah lingkungan. Yang berikutnya penetapan baku mutu air dan standar emisi limbah. Baik, untuk yang kedua ada strategi penanggulangan, yaitu remediasi. Metode fisik kimia, presipitasi, koagulasi, flokulasi, adsorbasi dengan karbon aktif atau zeolit. Metode biologi, fitoremediasi atau pemanfaatan tumbuhan air seperti eceng gondok dan bioremediasi dengan mikroba. Sedimen dredging, pengerukan sedimen yang terancam logam berat. Yang tiga ada strategi pengelolaan, yaitu pemantauan kualitas air secara berkala. Yang kedua ada edukasi masyarakat tentang bahaya logam berat. Dan yang ketiga, penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan. Kolaborasi pemerintahan, industri, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga ekosistem perairan. Cukup. Itu saja yang penyampaian dari saya. Baik, Kami akan menyerahkan penyampaian berikut kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya diberikan kepada Revaliza. Dipersilakan. Belum ada. Baik, itu saja materi kami. Baik, selanjutnya bagi ada yang pertanyaan, silakan pertanyaan. Berikan pertanyaan.
Baik kepada Mohon izin saudara dosen. Dino Permanto dan saudara Revaliza dan Ferdi. Niansyah Putra bisa memberikan pertanyaan yang dapat membuat kita semua Saling memahami. saling memahami materi. Dipersilakan. Kepada saudara Dino, dipersilakan. Terima kasih untuk rekan telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Mohon izin Bu dosen. Di sini saya bertanya, di sini kan di logam berat ini terdapat kandungan merkuri. Di logam berat ini seperti merkuri. Merkuri itu seringnya digunakan di bahan-bahan kosmetik. Di bahan-bahan kosmetik tersebut, apakah dampaknya akan kelihatan atau secara berkala? Pertanyaan saya. Mohon maaf, bisa diulang sekali lagi saudara Dino? Ya, mohon izin Bu dosen, izin mengulangi. Saya bertanya, di logam berat tersebut terdapat zat yang termasuk merkuri. Merkuri ini seringnya digunakan di bahan kosmetik kecantikan. Saya mau bertanya, merkuri ini apakah aman untuk digunakan secara wajarnya atau akan memiliki dampak bagi penggunanya? Ya, baik. Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh saudara Dino. Kemudian kami tampung dulu. Nanti sekaligus kita akan menjawabnya. Kemudian kepada saudari Revaliza dipersilakan untuk memberikan pertanyaan yang cukup akademis. Ferdi dulu aja. Baik, sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dino. Dari pertanyaan Dino, mengapa untuk merkuri yang dikonsumsi oleh kosmetik ya biasa dipakai oleh perempuan ataupun laki biasanya. Bahwasanya di kosmetik itu memang ada bahan merkuri. Tetapi untuk brand-brand yang ada merkurinya itu tidak hanya semua dipakai. Itu sudah ada uji labnya. Berapa merkurinya berapa persen? Apakah aman dipakai untuk selanjutnya? Mungkin untuk dampak-dampak dari logam berat untuk merkuri di kosmetik itu mungkin ada dampaknya. Kemungkinan memakai secara berlebihan akan mendapatkan kerusakan kulit, terutama di bagian wajah, yaitu lapisan kulit. Bahwasanya bisa saja wajah kami akan rusak, apalagi kulit kami ini kan tipis ya. Ada yang muncul jerawat, ada kerusakan yang lainnya. Jadi mungkin untuk kami ataupun perempuan-perempuan lainnya pasti memakai pasti udah tahu kandungan-kandungannya apa saja yang untuk terbaik di masa yang akan datang. Jadi untuk brand-brand yang lainnya itu mungkin ada yang berbahaya. Jadi kita untuk perempuan ataupun laki-laki yang lainnya harus mengonsumsi ataupun memakai kosmetik harus mengetahui apa komposisinya ya. Apakah aman dikonsumsi atau tidak. Terima kasih. Untuk Dino dipersilakan untuk mewakili puas. Boleh dipertanyakan. Dan untuk yang lain untuk mau bertanya dan memberi sanggahan dipersilakan.
Baik, mohon izin Bu dosen, izin memperkenalkan diri, nama saya Revaliza, izin bertanya. Pertanyaan saya adalah dari mana asal utama logam berat yang mencemari lingkungan? Nah, baik. Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaan langsung ya dari Saudari Reva. Pertanyaannya yaitu dari mana asal utama logam berat yang mencemari lingkungan? Dapat kita lihat pada slide sebelumnya tadi bahwa ada beberapa sumber ya, sumber dari pada logam berat ini. Adapun beberapa sumbernya yaitu di sini dia, di pelapukan batuan. Nah, jadi batu-batu yang melepuh itu akan menghasilkan merkuri, mohon maaf, logam berat. Nah, aktivitas vulkanik juga jika terjadi letusan gunung berapi, maka itu akan membawa logam-logam berat yang akan mencemari berbagai daerah di sekitarnya. Kemudian ada letusan tanah dan air tanah. Kemudian ada pun sumber antropogenik atau sumber akibat aktivitas manusia, yaitu industri dan pertambangan, pertanian, transportasi, domestik dan perkotaan, serta energi. Demikian saja Saudari Reva, apakah diterima? Jika belum puas, silakan disanggah. Seperti dijelaskan sama Yapenius tadi, seperti aktivitas vulkanik, dapat kita lihat kayak logam-logam vulkanik, apalagi pada gunung yang sedang meletus itu kan ada beberapa pecahan-pecahan logam ya. Pasti untuk berdampak kepada rumah-rumah area warga. Ya, kepada kami Ferdi atau saudara kami Ferdi Sambo, Ferdi Niansa Saputra, silakan rekan. Mohon izin Bu dosen, perkenalkan nama saya Ferdi Niansa Saputra. Baiklah, sini saya akan bertanya. Pertanyaan saya adalah, sebutkan cara terbaik dan efektif untuk mencegah sumber daya pencemaran. Oke, baik, kita terima. Mohon maaf, coba diulang sekali lagi. Baiklah, pertanyaan saya ulangi. Ferdi, Sebutkan. kamera. Aduh. Mana ini? Ayo dipersilakan. Baiklah, pertanyaan saya adalah, sebutkan cara terbaik untuk mencegah sumber daya pencemaran. Oke, baik. Terima kasih kepada Ferdiansyah memberikan pertanyaan. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari Ferdiansyah. Baik, di sini yang akan menjawab pertanyaan dari rekan kita Ferdi Niansa Saputra yaitu Revaliza. Maaf, oleh Ramusi. Ya, silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya Reva. Ferdi. Ya. Ya, Mohon silakan. Maaf. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya Ferdi, yaitu tentang pencemaran air. Adapun pencegahannya yaitu mengurangi penggunaan bahan kimia dengan cara menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya dalam kegiatan sehari-hari. Adapun mengolah limbah, pastikan limbah industri dan domestik diolah dengan baik sebelum dibuang ke lingkungan.
Adapun menggunakan teknologi pengolahan air, implementasikan teknologi pengolahan air untuk menghilangkan polutan. Dan ada menghemat air, yaitu dengan cara menghemat air dapat mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Nah, kepada Firdiansyah, apakah diterima jawabannya? Sangat puas dan saya terima. Oh iya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudara-saudari yang saya cintai dan saya sayangi. Demikianlah presentasi kita pada hari ini. Semoga yang melihat dan mendengarkan dapat bertambah ilmunya dan sehat selalu. Mohon maaf atas kesalahan kata kami kepada Ibu dosen, Bapak dosen. Jika ada kalimat yang tidak berkenan, mohon maaf. Baik, demikian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam. Salam.